Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002 dari kelas Sistem Basis Data G. Dalam video kali ini saya akan menampilkan tugas dari Sistem Basis Data G mengenai modul Select and Multiple Table 1. Untuk materi yang A, select 2 tabel dengan soal pertamanya yaitu menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Jadi di sini saya menampilkan select product name, unit price, dan kategori name-nya. Dari tabel products alias P dijoinkan dengan tabel kategoris alias C. On kita masukkan primary key-nya, on P kategori ID sama dengan C kategori ID diurutkan berdasarkan kategori name-nya atau order by kategori name. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul produk name, unit price, dan kategori name-nya, namun berurut dari kategori name-nya, yaitu di sini beverage terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan condiments, dan seterusnya. Selanjutnya adalah menampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Jadi di sini saya akan menampilkan kolom select company name, order ID, dan order date. Dari tabel customer alias C dijoinkan dengan tabel orders alias O. Kita masukkan primary key-nya on C customer ID sama dengan order customer ID. Diurutkan berdasarkan company name-nya. Jadi kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul tabel company name, order ID, dan order date berdasarkan diurutkan berdasarkan company name-nya. Selanjutnya adalah menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Saya tampilkan select order ID dari tabel order, order date dari tabel order, dan product ID dari tabel order detail. Jadi kita joinkan tabel order alias O dijoinkan dengan order detail alias OD. On kita masukkan primary key-nya on order ID sama dengan OD orders ID. Kita coba jalankan. Nah, maka akan di sini akan muncul tabel order ID, order date, dan product ID. Untuk materi yang B, select lebih dari 2 tabel. Untuk soal pertamanya yaitu menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini saya menampilkan order ID, order date dari tabel order, dan product name dan unit price dari tabel produk. Di sini dijoinkan tabel order alias O dijoinkan dengan order details. Kita masukkan primary key-nya, order ID sama dengan OD order ID, lalu dijoinkan lagi dengan products alias P. Kita masukkan primary key-nya, on OD product ID sama dengan P.product ID. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul kolom order ID, order date, dan product name, dan juga unit price-nya. Selanjutnya adalah menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employees tersebut bertugas. Di sini saya akan menampilkan first name dan last name dari tabel employees digabung dijadikan as nama lengkap, lalu ada kolom territory description dari tabel territory. Kita joinkan tabel employees dialiaskan dengan E, lalu dijoinkan dengan employees territories alias ET. Kita masukkan primary key-nya E employee ID sama dengan ET employee ID, lalu dijoinkan lagi dengan territories alias T. Kita masukkan primary key-nya ET territory ID sama dengan T territory ID. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul nama lengkap beserta nama teritori yang ditugaskan. Selanjutnya adalah menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Saya di sini menampilkan kontak name dari tabel customer, lalu order ID, order date, dan ship name dari tabel order. Maka kita di sini menjoinkan tabel customer alias C dijoinkan dengan tabel order alias O. Kita masukkan primary key-nya on C customer ID sama dengan O customer ID. Kita coba jalankan.
Nah, maka di sini akan muncul kontak name, order ID, order date, dan ship name-nya. Selanjutnya adalah menampilkan nama-nama supplier beserta kategori barang yang disuplainya. Kita di sini menampilkan kontak name dari tabel suppliers dan kategori name dari tabel kategoris. Dari suppliers S dijoinkan dengan products alias P, kita masukkan primary key-nya S.supplier ID sama dengan P supplier ID, lalu dijoinkan lagi dengan kategori C. Kita masukkan primary key-nya on P.kategori ID sama dengan C kategori ID. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul kolom kategori name dan kontaknya. Selanjutnya adalah select multi-tabel dengan syarat menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi di sini saya akan menampilkan select product name dari tabel produk, unit price dari tabel produk, dan kategori name dari tabel kategoris. Kita joinkan from products alias P dijoinkan dengan tabel kategoris alias C. Kita masukkan primary key-nya on P.kategori ID sama dengan C.kategori ID. Syaratnya di mana kategori name dari tabel customer ini terdapat kata beverage dan unit price dari tabel produk ini harganya kurang dari $10. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul product name, unit price, dan kategori name-nya. Di mana kategorinya ini bernama beverage dan unit price-nya kurang dari 4,5. Kurang dari 10. Maaf. Selanjutnya adalah tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembeliannya. Jadi di sini saya menampilkan kolom company name dari tabel customer dan order ID dari tabel O. Kita joinkan from customer alias C dijoinkan dengan order alias O. Kita masukkan primary key-nya on C.customer ID sama dengan O.customer ID, di mana order date dari tabel order ini kurang dari atau sebelum tahun 1997. Tapi kan kalau sebelum 1997 kan berarti 1997 01 01 kan. Jadi kurang dari tanggal ini, dan country-nya itu country dari tabel customer ini terdapat kata USA dan diurutkan berdasarkan order date atau tanggal pembeliannya. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul kolom company name dan order ID. Selanjutnya adalah menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi saya di sini menampilkan kolom contact name dari tabel customer, order ID dari tabel order, order date dari tabel order, dan ship name dari tabel order. Dari customer alias C dijoinkan dengan tabel orders alias O. Kita masukkan primary key-nya on C.customer ID sama dengan O.customer ID, lalu dijoinkan lagi dengan employees alias E. Kita masukkan primary key-nya on O employee ID sama dengan E employee ID. Syaratnya tadi yaitu mengirimkan barang untuk yang tujuan pengirimannya sama dengan asal negara employee-nya. Jadi di sini kita pakai left, ship country dari tabel order, lalu di sini ada country dari tabel employee, dan order date-nya kurang dari tahun 1999, dan order date-nya dilakukan setelah 1997, jadi pakai yang lebih dari 1997. Kita coba jalankan.
Nah, maka di sini akan muncul kontak name, order ID, order date, dan ship name-nya yang dilakukan setelah tahun 1997. Dilakukan setelah 1997. Oh, seharusnya di sini 1998. Nah, baru Nah, maka akan muncul order date-nya yang setelah tahun 1997. Itu kan tahun 1998. Selanjutnya adalah untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini saya menampilkan kontak name dari tabel suppliers, kategori name dari tabel customer, dan unit price dari tabel produk. Kita joinkan terlebih dahulu supplier alias S, dijoinkan dengan produk alias P, kita masukkan kategori, kita masukkan primary key-nya, on as supplier ID sama dengan P supplier ID, lalu dijoinkan lagi kategoris C, kategoris alias C, kita masukkan primary key-nya on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Syaratnya yaitu unit price-nya itu antara 5 sampai 10 darah. Jadi di sini kita pakai between. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini akan muncul tabel kontak name, kategori name, dan unit price-nya, di mana unit price-nya itu antara 5 sampai 10 dolar. Selanjutnya adalah self join dan author join. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E21. Di sini saya menampilkan S1 digabung E1 first name digabung dengan E1 last name sebagai nama employee, lalu E2 first name digabung dengan E2 last name sebagai nama pimpinan. Dari tabel employees E2 dijoinkan dengan tabel employees E1. Di mana kita masukkan primary key-nya, E2 employee ID, kita di sini pakai kolom yang repose to atau bawahannya. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan muncul nama employee dan nama pimpinan, di mana satu pimpinan ini dapat memegang beberapa nama employee di sini. Seperti itu. Selanjutnya adalah menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kita aliaskan sebagai pimpinan itu PIM first name digabung dengan PIM last name sebagai nama pimpinan, dan bawahannya itu sebagai alias BWH first name digabung dengan BWH last name sebagai nama bawahan. Dari tabel employees, PIM-nya alias tadi full author join, kita di sini pakai full author join. Dari tabel full author join employees BWH, kita masukkan primary key-nya dari PIM employee SD, lalu BWH ini kita ambil repose to, kita ambil bawahan. Nah, maka di sini akan muncul nama pimpinan dan nama bawahan yang ada pimpinannya maupun pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Jadi kalau misalkan ini ada nama bawahan namun tidak ada pimpinannya, berarti kan 0. Sebaliknya di sini ada nama pimpinan lalu tidak memiliki bawahan, di sini nama bawahannya. Oke, sekian video dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.